pasti dikabulkan. Karena kata Pak Haji, kalau saya nanya nih Pak Haji, emang pasti Pak Haji dikabulkan? Pasti, karena bukan gua yang ngabulin, Allah. Kita aja yang hambanya aja nggak berani ngucapin pasti. Orang yang ngabulin bukan saya, yang ngabulin siapa? Allah. Jadi pasti Bu kebeli, pasti Bu jadi milik, pasti kebangun istana, pasti. Nah tinggal dia ngaminin, nanti Allah yang ngabulin. Amin. Jadi kalau di ayatnya kita cukup niat biar Allah yang wujudin. Tuh ayatnya begitu. Kita cukup niat biar Allah yang mewujudkan. Tapi kebanyakan enggak. Kita yang niat, kita yang wujudin. Akhirnya memang terwujud. Ujung-ujungnya utang. Betul gak? Betul. Diwujudin tapi utang. Janganlah. Biar kita yang niat tapi Allah nanti yang wujudin. Tapi tunai. Lanjut. Iya. Jadi ketika kita mengandalkan diri kita capek. Tapi ketika kita mengandalkan Allah nggak ada capek-capeknya. Orang kita tinggal duduk diem kok, duitnya ngejar-ngejar kok. Duitnya ngejar-ngejar kita. Dulu saya nggak percaya loh kata Pak Haji. Bu ntar duit tuh ngejar-ngejar lu, nggak usah lu nyari-nyari duit. Itu bener Pak. Luar biasa. Saya itu 10 tahun lebih ke Pak Haji, 4 tahun saya kerja, 6 tahun saya diem. Nih saya potong ya, saya potong. Kalau yang sekarang kita kan ke bank, ngajuin pinjaman ke bank. Saya nggak mau, maunya saya bank datang ke kita nawarin pinjaman. Dan ini udah dialami sama Bu Haji Roni. Dulu sebelum kenal RDAY, dia ngemis-ngemis ke bank. Mau ngajuin pinjaman. Saya bilang waktu itu Bu, saya nggak mau ya. Sekarang nanti Ibu, bank datang ke Ibu nawarin pinjaman. Coba jawab. Benar, betul banget. Dan itu tepuk tangan dulu. Dan saya dibebaskan untuk mengajukan limit BCA. Berapa pinjaman yang Ibu mau? Beliau menawarkan 7M. Waktu itu saya bilang, buat apa 7M? Sombongnya saya. Sombong dikit gak apa-apa Bu. Buat apa 7M? Kata bapak mau beli tanah. Ini jadi kami kasih uang kredit 7M. Nggak mau lah 7M. Jadi Ibu maunya berapa? Kami siapkan dananya. Mohon maaf Ibu, Bapak, karena yang datang Ibu Bapak Bank BCA. Saya bilang uang saya udah banyak. Jadi nggak perlu pinjam lagi. Sombongnya Bu Roni. Jadi kalau Bapak dan Ibu udah meraktekin ilmunya Allah yang ada di RDAY ya, bukan saya ngomongnya. Kalau Bapak dan Ibu udah meraktekin ilmunya RDAY, kata Allah sombong. Jadi kalau Bapak dan Ibu udah meraktekin ilmunya Allah yang ada di RDAY, karena ilmunya Allah nggak ada di tempat lain. Apa coba Bu? Yang tadi saya ajarin, maksain, bikin takjub Allah. Dengan cara apa? Semuanya dipaksain. Sedekah dipaksain, ML dipaksain. Tuh, mana ada ML dipaksain? Orang gak dipaksain juga suami nambah. Lanjut. Jadi luar biasa ketika saya bilang duit saya sudah banyak. Itu bukan hati saya, bukan sedang mengagulkan diri saya, bukan sedang menyombongkan diri saya. Orang saya bilang saya mau apa-apa tinggal minta sama Allah, ngapain saya repot gitu. Kan kalau ke bank saya harus nyicil, harus pengembalian. Sedangkan guru saya mengajarkan tanpa nyicil, tanpa pengembalian. Gitu. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Dulu ketika diajarkan, udahlah Bu, lu pinjem ke Allah aja, enak, nggak usah ngembaliin. Nggak mudeng Bu, pinjem ke Allah. Bagaimana caranya? Pinjem duit ke Allah emang bisa? Gitu. Tapi wajangannya beliau selalu saya praktekkan. Oh ini pinjaman dari Allah. Dan saya punya pengalaman mau bayar tanah Pak Haji. Nah tanah itu waktu dihajatkan saya belum punya uang. Saya cuma ngomong, diajarin sama guru saya bahwa tanah si A bin A jadi milik saya. Padahal waktu minta belum punya duit.
bahkan masih punya utang. Nah kata Pak Haji, udah lo minta aja sama Allah, dan gua nggak setuju kalau lo nabung. Kalau nabung lama. Terus pinjam ya Pak Haji, pinjam, wah udah begini. Gua nggak setuju lo nyicil. Jadi gimana? Udah pinjam ke Allah aja. Pinjam ke Allah, bisa nggak lo pinjam ke Allah? Waktu diajarkan nggak mudeng. Udahlah jalanin aja lah, kata beliau sedekah, kata beliau ini, kata beliau itu udah ikutin aja deh. Tapi Bu, alhamdulillah ketika pembayaran itu uang ada. Dan saya sampai sekarang kalau ditanya uang itu dari mana, gak tahu Pak Haji. Karena begini, waktu mau bayar tanah senilai 2M, saya ditanya sama anak saya, Mama beneran tuh mau bayar tanah senilai 2M? Iya, kan ini udah dihajatkan dan orangnya datang nawarin. Ya kita tinggal ngambil dong. Berarti Allah kabulin tuh doa Mama, gitu kan. Emang Mama punya duitnya? Enggak. Emang rada-rada gila, Bu. Enggak punya duit yang mau dibayar. Karena gurunya 2M. Tapi kan hasilnya Waras. Itu. Jadi ketika mau bayar tanah itu benar-benar belum ada uangnya. Memang ada uang yang diputarkan setiap hari, ada uang dagang, tapi kan gak sebesar itu. 2M. Sampai anak saya manggil yang nomor 1, Pak Haji, Mama sini. Sekarang saya dipanggil ke gudangnya. Lihat dagangan kita tuh. Mama, jumlah dari A sampai Z kalau habis, kalau kita habisin, kita jual laris hari ini, uangnya ada berapa duit? Ada nggak 2M? Waktu saya ditanya begitu tuh dagangan saya belum 2M. Tapi hajatnya 2M. Dia bilang, Mama nanti kalau Mama paksain bayar tanah pakai duit dagang, saya besok dagang apa? Besok orang nagih, pakai apa saya bayarnya karena duitnya Mama ambil. Dan seberapa yakin Mama ini ke Allahnya harus bayar 2M ini, seberapa yakin? Kata saya 1000 yakin, 1000% yakin. Kenapa? Karena itu didoktrinkan oleh guru saya, harus yakin. Yakinnya harus tingkat dewa, kata beliau. Jadi saya yakin 1000% Mama yakin ini milik, jadi milik gitu. Lalu kemudian 1000% kata dia. Ya udah kalau orang tua udah ngomong 1000% yakin ke Allahnya, nyerah deh. Nanti pembayaran saya gimana? Kan setiap hari harus ada pembayaran. Saya bilang gini, Bang, memang nanti mungkin pembayaran abang agak tersendat seminggu atau 2 minggu. Tapi setelah itu lancar lagi. Nggak akan ada yang terganggu sedikit pun. Yakin mah? Yakin. Berapa persen lagi? 1000%. Yakin doang modalnya, Bu. tepuk tangan dulu dong. Kalau di Al-Quran bahasanya kita cukup niat biar Allah yang wujudin. Jadi kita cukup niatnya apa? Pasti jadi milik. Kalau bapak-bapak pasti ngaceng. Benar. Ibu-ibu pasti ngeceret. Pasti. Saya kalau nggak begitu ngantuk ya Bu. Udah jam 1. Ini ngebahas apa ini? Harus guyon. Lanjut. Jadi ketika ditantang keyakinannya, saya naik yakinnya ke Allah. Padahal waktu itu duitnya belum ada. Dan itu cuma dikasih waktu 1 minggu. Sesudah dikasih waktu 1 minggu, orangnya belum 1 minggu udah datang. Minta dibayar cash sambil marah-marah. Cepetan, pokoknya ini harus dibayar nih. Bentar dulu, kita ukur dulu, tanahnya aja belum diukur. Udah terserah mau diukur kayak mau gimana, kayak pokoknya sekarang pembayarannya. Pak, nanti dulu, saya ngulur waktu nih, gitu. Suami saya datang Pak Ji dari dalam rumah. Kenapa mah? Ini Pak, si bapak minta dibayar hari ini juga, gitu kan. Mau semuanya duitnya katanya beliau buat bayar tanah lagi, gitu kan. Saya bilang, Pak gimana kalau besok aja, karena saya tahunya tuh duit belum ada. Suami saya dengan pedenya, kita bayar hari ini. Hah? Duitnya ada? Parah lagi. Istrinya udah pede. Saya turun keyakinannya, suami saya naik keyakinannya gitu kan. Jangan istri turun ikut turun Pak, istri turun naik gitu kan. Iya. Kemudian beliau bilang, kita bayar hari ini. Bayar Pak, duitnya mana? Ada.
Tapi gini dah Pak, supaya saya leluasa nih ngomong dengan suami saya, sekarang ambil tas dulu deh Pak pulang. Duit sebegitu banyak kan tempatnya harus gede gitu kan. Terus kalau tempatnya sembarangan ntar kelihatan orang, enak, ntar tetangga pada minjem. Nah akhirnya beliau nurut tuh, pulang dulu ngambil tas. Nah selama beliau ngambil tas, saya ngobrol dengan suami saya, Pak, emang duitnya ada Pak? Ada Mama. Dari mana? Dari Allah. Ah ya udahlah sama geloknya. Tepuk tangan dong. Kita harus semangat dengan keyakinan yang luar biasa. Nah sorenya orang itu datang lagi. Nah beneran tuh Bu, duitnya ada tuh 2M gitu. Dan setelah pembayaran beres seminggu kemudian anak saya datang lagi ke saya. Mama Mama gitu. Dia kan gitu tuh, sambil garuk-garuk sambil cengar-cengir Pak Haji. Kenapa nih anak? Jangan-jangan mau bayar bon gak ada duitnya, loh duitnya saya ambil kan gitu. Terus kemudian kita duduk, udah Mama sini duduk dulu ngobrol gitu kan. Kenapa mau bayar apa? Duitnya gak ada ya gitu. Dan saya udah seuzon duluan nih. Sini dulu, duduk dulu, jangan seuzon dulu. Dia bilang gitu, sini dulu. Masa muridnya Pak Haji seuzon kan begitu. Terus kenapa mau bayar apa ini duitnya belum ada? Bukan, saya mau bilang Mama nanti kalau ngucap lagi kayak gitu. Kenapa? Ini seminggu berlalu dari pengambilan uang buat bayar tanah, seluruh pembayaran saya, bisnis saya semuanya lancar. Tepuk tangan dong. Wow, ucapan adalah doa. Itu Bu asal modal jeplak doang, sama modal yakin. Emang saya kerja? Enggak. Cuman modal yakin asal jeplak. Seminggu kemudian anak saya laporan bahwa semuanya tidak ada yang terganggu. Jadi yang 2M duit dari siapa? Aneh nggak? Sedangkan itu nggak ada yang terganggu, nggak ada yang susut Pak Haji. Dagangan kali mungkin ini berkurang, terigunya belum storage, nggak ada, semuanya baik-baik aja. Jadi saya baru ngeh, oh ini pinjaman dari Allah. Enak nggak? Mesti ngembaliin nggak? Nyicil nggak? Enggak, makanya udah contek aja, nurut aja sama suhu kan saya. Walaupun memang kadang kalau privat saya ngomongnya agak kasar, tapi nggak apa-apa ya. Kan berdua doang, yang lain nggak lihat kan. Kecuali kalau di sini tadi kita ngomong ke Bapak ya Pak ya, emang Bapak cocok untuk dihujat ya. Iya. Gak apa-apa, sekarang dibully, besok terkobul. Ayatnya ada Pak, habis gelap terbitlah terang. Bapak saya gelapin, Allah yang terangin. Gitu. Pokoknya saya mau yang hadir di sini terutama ya, baik Bapak maupun Ibu dan yang nonton, yang lagi nonton ya terutama yang lagi nonton. Saya mau Bapak dan Ibu semuanya bisa berangkat umroh gratis. Umroh gratis. Pakai travelnya Maktur. Bukan travel abal-abal, Maktur. Lanjut Bos. Lanjutin Pak. Oke, gini aja biar hidup. Yuk, biar suasana hidup. Ada gak yang mau nanya ke Pak Roni dan Bu Roni? Nanti jawab. Nanti Pak Roni dan Bu Roni jawab biar hidup suasana. Yuk. Satu pertanyaan tunai 1 miliar. Satu pertanyaan tunai 1 miliar. Tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Haji Dwi. Kok gue? Kesini. Dan Ibu Ajaroni dan Ibu Ajaroni dan Pak Haji Roni. Ya. Yang saya simak dari pembicaraan Ibu Haji dan Pak Haji dan guru kita bersama Pak Haji Dwi Santoso bin Suwondo, ternyata Susanto. Ternyata intinya kita hanya tujuan ibadah kita hanya kepada Allah. Ya ilahi anta maksudi. Apapun yang kita kerjakan hanya Allah, menghadirkan Allah. Nah, yang saya pertanyakan di malam hari ini, bagaimana
cara hati kita. Kalau manusia itu kan hatinya yang gampang berubah, yang gampang tergelincir, yang gampang malas, ya begitu Bu. Kadang-kadang kita, apa yang dikatakan Ibu, baru 2 hari, 3 hari nggak kabul, hajatnya malas. Udah sedekah banyak, malas. Itu adakah cara untuk tetap hati kita meyakinkan bahwa hati kita selalu ada nama Allah, biar ibadah kita tambah rajin dan akan cepat terkabul, dan akan kita bisa sedekah yang ekstrim. Begitu Bu. Saya juga di sini Pak Haji, mohon maaf, saya baru kenal Pak Haji mungkin sekitar 2 minggu dari YouTube. Sebelum kesini saya sudah pelajari. Saya mandi malam, saya bangun tidur senyum. Walaupun teman-teman saya kayak orang gila nih gitu. 41 kali saya mandi daun pandan 9 lembar. Saya sholat taubat dan sholat tahajud. Dilanjut saya baca Al-Quran, walaupun hanya baru beberapa juz gitu. Emang ini yang saya perhatikan. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaan saya ini dari Ibu, adakah cara kita bisa meyakinkan hati kita supaya tetap istiqomah menjalankan semua yang diajarkan oleh guru kita? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, bagaimana supaya diri kita istiqomah? Cara praktisnya untuk kelas TK Pak, cara praktisnya. Ini kan gede TK, hajat. Bapak kan TK ya. Bapak TK ya. Gede hajat apa gede males? Ya udah nanti malesnya istiqomah. dihilangin. Gede hajat apa gede komen? Gede hajat ya udah jangan komen. Gede hajat apa gede mikir? Gede hajat ya jangan mikir. Nanti istiqomah bos. Iya makanya lo gua anggap TK.